Bab 106, Beruang Hitam Gunung Hitam. Kakak beruang meringis kesakitan saat Yang Chen menginjak kakinya, dan melolong, "Manusia, bisakah kamu tidak menginjak kakiku? Kakak tertua, izinkan aku membantumu." Kakak beruang kedua melompati, menendang awan debu, meninggalkan Yang Chen dengan kotoran di seluruh wajahnya. Saat berikutnya, tinju kakak beruang kedua sudah mengarah ke Yang Chen. Yang Chen merasa ngeri, mengetahui bahwa jika tinju ini mendarat padanya, itu pasti akan mengubahnya menjadi tumpukan pasta daging. "Kemana Anda akan pergi?" Kakak beruang menginjak tanah, mencoba menyudutkan Yang Chen. Yang Chen bingung dan tidak dapat menemukan celah untuk menyerang. Dia menyadari bahwa kekerasan tidak berhasil melawan kedua beruang hitam ini, kelincahan dan kecepatannya lah yang harus dia andalkan. Namun di bawah serangan menjepit kedua beruang hitam ini, dia tidak bisa menggunakan keahliannya sama sekali. "Ambil ini." Yang Chen mengertakkan gigi dan menusukkan tombak peraknya. Aduh, aduh. Wajah kakak beruang memelintir kesakitan setelah ditusuk Yang Chen. Namun kenyataannya, tidak ada luka yang muncul di tubuhnya. "Kulitnya tebal sekali," seru Yang Chen. "Ambil ini." Kakak beruang kedua mengayunkan tinju lagi ke bawah. Yang Chen buru-buru mundur, merasa tidak berdaya melawan dua beruang hitam besar itu. Melarikan diri bukanlah suatu pilihan, dengan tubuh sebesar itu, beruang hitam dapat dengan mudah mengejarnya. Namun, melawan mereka bukanlah hal yang mudah, bulu mereka sangat kuat sehingga tidak mungkin ditembus dengan tombaknya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Setelah mempertimbangkan segalanya, Yang Chen memutuskan untuk menyerah dan mengeluarkan buah gajah emas. "Saudara beruang, buah ini masih milikmu. Saya tidak menginginkannya lagi. Mengambil kembali." Saat dia mengatakan ini, Yang Chen melemparkan buah itu dan berbalik untuk segera pergi. Tidak mengetahui perbedaan antara baik dan buruk, kedua beruang itu sepertinya masih dalam masa pertumbuhan dan tidak lagi mengejar Yang Chen ketika mereka melihat buah itu telah dikembalikan. Namun, Yang Chen tidak meninggalkan lembah. Sebaliknya, dia menemukan tempat untuk duduk dan mengistirahatkan pikirannya. Meski tampak tenang, pikirannya kacau. Mampu berbicara bahasa binatang berarti mereka pasti mewarisi ingatan. Kedua beruang hitam ini jelas bukan beruang biasa, dan awalnya saya mengira mereka adalah beruang hitam yang bermutasi. Tapi teknik mengubah ukurannya tadi, aku hanya tahu satu binatang iblis yang bisa melakukan itu, beruang hitam gunung hitam. Saat memikirkan istilah, beruang hitam gunung hitam, Yang Chen tiba-tiba terkejut. Beruang hitam gunung hitam adalah iblis besar, yang legendaris dan salah satu dari sedikit spesies yang bisa menyaingi naga sejati langit Phoenix. True Dragon Sky Phoenixes adalah makhluk legendaris. Fakta bahwa beruang hitam gunung hitam berani melawan keduanya menunjukkan tingkat kekuatan mereka. Yang Chen teringat legenda yang pernah dia dengar di buku kuno tentang hitam. Beruang membunuh naga, dan beruang hitam menangkap burung Phoenix. Semua cerita ini merujuk pada beruang hitam gunung hitam. Beruang hitam biasa tidak dapat mencapai prestasi ini, hanya satu jenis beruang, beruang hitam gunung hitam. Beruang hitam gunung hitam memiliki bulu yang sangat tebal yang bisa dibandingkan dengan batu, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Dikatakan bahwa puncak beruang hitam gunung hitam dapat membelah benua menjadi dua hanya dengan satu tamparan. Kekuatan mereka sangat ekstrim sehingga sulit diterima oleh orang-orang. Dan keahlian khas mereka adalah dengan bebas mengubah ukuran tubuh mereka. Seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Itu pasti beruang hitam gunung hitam. Tapi, bukankah makhluk-makhluk ini seharusnya sudah punah? Bagaimana spesies mitos seperti mereka bisa muncul di Monster Beast Mountain? Ini terlalu luar biasa, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Pertama, suku Putri Duyung, dan sekarang beruang hitam gunung hitam. Semakin banyak saya belajar tentang lingkaran dalam Beast Mountain, semakin misterius kelihatannya. Kedua spesies ini hampir punah. Wajar jika orang-orang di Great Wilderness tidak mengenali mereka, tapi dia berbeda. Meskipun suku Putri Duyung secara alami berhati-hati, kedua beruang hitam gunung hitam ini jelas masih remaja. Jika saya bisa memenangkan hati mereka, itu akan sangat bagus. Tapi untuk melakukan itu, kekuatanku harus lebih besar dari mereka, dan itu adalah sebuah tantangan. Bagaimanapun, ini adalah beruang hitam gunung hitam yang legendaris. Dengan kemampuan mereka untuk mengubah ukuran dan kekuatan mereka yang jauh melebihi manusia,
mustahil baginya untuk memenangkan hati mereka kecuali beberapa orang dari alam roh bela diri bergabung. Sudahlah, aku masih harus mencobanya. Sekalipun aku tidak bisa memenangkan hati beruang hitam itu, aku harus mengambil buah gajah emas. Budidaya seni bela diri saya telah mencapai lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh, dan meskipun menerobos di dunia luar tidaklah mudah, sekarang berbeda. Dengan begitu banyak ki roh langit dan bumi serta sumber daya, Yang Chen tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dengan pemikiran itu, dia segera mengeluarkan sumber daya yang dikumpulkannya, duduk bersila, mengeluarkan Purple Elegance dan furnace miliknya, dengan cepat menyalakan api, dan mulai memurnikan ramuan. Baginya, dia adalah hartanya sendiri. Dengan sumber daya, ia memiliki kepercayaan diri untuk membuat kemajuan pesat dalam budidaya seni bela diri. Sekarang, dia sedang menyempurnakan ramuan yang tidak diciptakan sendiri yang dapat membantunya menerobos kemacetan selama alam pemurnian tubuh dan sangat membantu untuk situasinya saat ini. Maka, waktu berlalu begitu saja. Suatu hari satu malam kemudian, Yang Chen tiba-tiba membuka matanya. Dengan berlumuran keringat namun tersenyum, dia berkata, "Haha, obat mujarabnya berhasil. Saya akhirnya berhasil menerobos, dan terlebih lagi, saya telah mencapai tahap pertengahan alam pemurnian tubuh tingkat ke-8 dengan bantuan energi spiritual yang padat di sini. Dengan tingkat kultivasi ini, saya memiliki peluang melawan kedua beruang hitam itu." Saat berikutnya, Yang Chen langsung bertindak. Ketika sampai di tempat kedua beruang hitam gunung hitam beristirahat, mereka masih tertidur lelap. Dengan senyum masam, Yang Chen berteriak, "Saudara beruang, saya kembali." Hei, kakak, kita punya masalah, manusia itu telah kembali." Kakak beruang kedua bangun lebih dulu dan segera melompat. Kakak beruang membuka matanya, dengan kikuk berguling dan menatap Yang Chen. "Manusia, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Apakah Anda menemukan sesuatu yang bagus untuk ditukar dengan buah gajah emas kami?" Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Kedua beruang hitam ini sangat mudah tertipu, masih percaya pada kebohongannya. Karena tidak perlu lagi melakukan penipuan, Yang Chen perlahan berkata, "Saudara beruang, saya tidak datang ke sini untuk berdagang hari ini. Jika Anda di sini bukan untuk berdagang, untuk apa Anda di sini?" Kakak beruang bertanya, "Saya di sini untuk mengambilnya dengan paksa," jawab Yang Chen sambil tertawa lebar. Bab 107, Mitra Pelatihan. Perampokan. "Kakak tertua, dia bilang dia ingin merampok kita." Kakak beruang membuka mulutnya, memamerkan giginya, "Manusia, kamu benar-benar tidak baik, terimalah tamparan ini." Saat berikutnya, tubuh kakak beruang mengembang, menjadi seperti penampakan kemarin, cukup besar hingga mencapai volume 3 kaki. Ukuran sebesar itu, dipadukan dengan pukulan telapak tangannya, tampak seperti gunung kecil yang runtuh. Kakak beruang kedua tidak berusaha menyembunyikan kecanggungannya dan mengapit Yang Chen, memberikan tekanan yang cukup padanya. "Begitulah dua beruang hitam ini, kalau kamu menunjukkan permusuhan, mereka akan langsung berubah menjadi bermusuhan juga, tapi kalau kamu menunjukkan keramahan, mereka juga akan ramah." Yang Chen tidak berniat untuk benar-benar mematahkan wajahnya dengan dua beruang hitam itu. Dia hanya menginginkan buah gajah emas. Lagi pula, jika harta karun seperti itu dimakan oleh dua beruang hitam ini sebagai makanan penutup setelah makan malam, itu akan menyia-nyiakan langit dan bumi. "Kalian berdua bersaudara, makanlah gerakanku hari ini." Yang Chen berkata sambil tersenyum. "Makan gerakanmu, manusia, kamu bahkan tidak bisa mematahkan kulitku, dan memukulku dengan satu tembakan hanya akan sedikit menyakitkan dan tidak akan menimbulkan rasa sakit yang lain," kata kakak beruang sambil meringis. "Kamu benar, tapi hari ini berbeda." Yang Chen tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba mengeluarkan tombak panjang berwarna ungu yang mempesona dari tas penyimpanannya. Tombak panjang berwarna ungu ini penuh dengan temperamen mewah dan memberikan kesan tersendiri ketika bersinar. Naga melonjak terlarang ungu. Tombak ini adalah tombak naga melonjak terlarang ungu yang diperoleh Yang Chen dari keluarga Gu. Awalnya, nilai tombak ini bukanlah masalah kecil, dan tidak untuk diperlihatkan di depan orang lain, jadi Yang Chen selalu menyembunyikannya. Tapi sekarang berbeda. Di area dalam Gunung Monster Beast di mana hanya ada sedikit orang, dia tentu saja tidak keberatan mengambil harta ini untuk bertarung dengan dua beruang hitam ini. Sekarang,
memegang naga terbang terlarang ungu, kepercayaan diri Yang Chen tampaknya meningkat. Seolah-olah tombak itu memberinya kepercayaan diri. Matanya terpaku sekarang, dan dia berkata sambil tersenyum, rasa sakitnya mungkin akan datang berikutnya. Saat suaranya jatuh, Yang Chen tiba-tiba menusuk dengan tombak naga melonjak terlarang ungu miliknya. Terlihat dengan mata telanjang, hanya kilatan cahaya ungu yang terlihat. Saat berikutnya, darah muncrat, dan tubuh kakak beruang tertusuk luka berdarah, darah terus mengalir darinya. Besar, kakak, kamu berdarah. Kakak beruang kedua berteriak keras. Kakak beruang mengaum, ah, manusia, kamu membuatku marah. Saat berikutnya, kakak beruang tampak menjadi gila, mengejar Yang Chen dengan sekuat tenaga. Kakak beruang kedua melakukan hal yang sama, seolah-olah mereka ingin bertarung dalam pertarungan hidup atau mati. Ini membuat Yang Chen sedikit takut, karena dia tidak menyangka kekuatan naga terbang terlarang ungu begitu hebat, bahkan bulu beruang hitam gunung hitam tidak dapat menahannya, dan ia menusuk luka berdarah yang besar dengan satu tembakan. Ide awalnya hanya untuk membuat kedua beruang konyol itu terluka, namun kekuatan naga terbang terlarang ungu melebihi ekspektasinya, bahkan menembus pertahanan kedua beruang tersebut. Saat kedua beruang hitam itu mati-matian mengejarnya, dia harus membawa mereka ke tempat yang lebih luas di luar. Di dalam lembah, ruangnya sempit. Yang Chen bergerak cepat, memimpin dua beruang besar keluar lembah. Manusia, kamu membuatku marah, mati. Kakak beruang sangat marah, mengepalkan kedua tangannya ke arah Yang Chen. Yang Chen menghindar dengan cepat, namun meski begitu, kekuatan tinju kakak beruang masih kuat, dan dampaknya cukup kuat untuk mengguncang tanah, membuat Yang Chen sulit untuk berdiri kokoh. Pada saat inilah kakak beruang kedua menginjak dari samping. Meski kedua beruang ini terlihat konyol, namun koordinasi mereka cukup pendiam. Satu di depan dan satu di belakang, satu sebagai yang utama dan satu lagi sebagai yang kedua, penjepit membuat lawannya lengah. Meskipun budidaya seni bela diri Yang Chen telah meningkat dan dia telah beralih ke tombak naga melonjak terlarang ungu, kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, ia masih kesulitan mengatasi serangan penjepit kedua beruang tersebut. Saya meremehkan kecepatan kedua beruang hitam ini. Saya tidak menyangka mereka begitu lincah meskipun ukurannya besar, dan mereka bahkan tidak terlihat kikuk. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan ingatan warisan mereka. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia tidak akan punya banyak kesempatan untuk menusuk kakak beruang seperti yang dia lakukan tadi. Adapun bayangan kembar seperti naga, tidak berguna melawan kedua beruang ini seperti yang dia bayangkan. Bayangan kembar seperti naga pada dasarnya membagi satu tembakan menjadi dua ilusi untuk membingungkan musuh, tetapi mengandalkan dua ilusi untuk membingungkan kedua beruang hitam ini masih jauh dari cukup. Tubuh mereka begitu besar sehingga kedua ilusi itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Dua ilusi, jika dua ilusi tidak cukup, maka akan ada lebih banyak ilusi. Yang Chen punya ide. Begitu dia memikirkan hal ini, dia sepertinya menemukan titik terobosan, dan dia tertawa, makanlah suntikanku. Kecepatannya sekarang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Untuk memverifikasi idenya, dia sengaja mendorong kecepatan penikaman hingga batasnya saat dia menyerang. Segera, satu tembakan terbagi menjadi 5 tembakan. Dua ilusi asli kini menjadi 5 ilusi. Hantu macam apa ini? Hancurkan untukku. Kakak beruang melihat kelima ilusi dengan wajah bingung, lalu memukulkan tinjunya ke bawah. Yang Chen telah menemukan perasaan itu sekarang. Bagaimana dia bisa berdebat dengan dua beruang besar ini? Apakah 5 ilusi adalah batasku? Kecepatan saya semakin cepat dibandingkan sebelumnya, dan saya merasa 5 ilusi mungkin bukan batas saya yang sebenarnya. Kedua beruang hitam ini adalah rekan tanding yang sempurna, dan sulit menemukan beruang lain seperti mereka. Sangat menyenangkan menggunakannya untuk melatih teknik tombak campuran Yuan saya. Haha, itu sempurna. Yang Chen tersenyum sambil tersenyum. Dengan pemikiran itu, dia menjadi lebih bersemangat dalam pertarungan. Makanlah suntikanku. Dengan cara ini, selama pertukaran pukulan yang intens, Yang Chen secara bertahap menemukan bahwa kecepatan serangannya telah meningkat hingga dia dapat membagi satu tembakan menjadi 10 tembakan. Sederhananya, sekarang ada 10 ilusi, dan sulit bagi musuh untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Setidaknya,
Baru saja, kakak beruang dan kakak beruang kedua tertangkap basah dan benar-benar ditipu olehnya. Haha, pertarungan kita hari ini berakhir di sini. Kakak beruang kedua, aku akan datang menemuimu lagi besok. Yang Chen tiba-tiba melompat, menghilang tanpa jejak, kembali mencerna perasaan pertempuran hari ini. Ini sangat berharga baginya. Yang Chen menepati janjinya dan tetap jujur. Keesokan paginya, dia menemukan dua beruang hitam itu lagi. Kemudian, dia mulai bertarung dengan dua beruang hitam itu lagi. Di hari ketiga, Yang Chen masih melakukan hal yang sama. Hari ini, di hari keempat, Yang Chen melanjutkan. Dia menggunakan dua beruang hitam sebagai rekan tanding, dan teknik tombaknya meningkat pesat, bahkan mencapai tingkat pembersihan tertentu. Pada awalnya, Yang Chen berjuang untuk mengatasi dua beruang hitam ini. Tapi sekarang, kedua beruang hitam ini tampak kehabisan nafas di bawah teknik tombak Yang Chen. Bab 108, Tubuh Surgawi Taichu. Melalui mata telanjang, orang dapat melihat bahwa di luar lembah, Yang Chen terlibat dalam pertempuran sengit dengan dua beruang hitam. Dengan ayunan tombak naga melonjak ungu terlarang miliknya, dalam sekejap, serangan tunggal itu terbagi menjadi ratusan bayangan tombak. Bayangan ini tumpang tindih, sehingga mustahil untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi, membuat kakak beruang dan kakak beruang kedua tercengang hingga mereka bahkan lupa melakukan serangan balik. Serangan tunggal yang berubah menjadi ratusan bayangan tombak ini jauh lebih kuat daripada bayangan kembar seperti naga sebelumnya berkali-kali lipat. Ini adalah wawasan baru yang diperoleh Yang Chen tentang gaya mengatasi musuh. Yang Chen sekarang sangat senang, saya tidak pernah menyangka bahwa batas gaya mengatasi musuh jauh melampaui bayangan kembar seperti naga sederhana yang telah saya pahami. Bayangan kembar seperti naga hanya terbagi menjadi dua ilusi, tapi sekarang aku bisa menciptakan 100. Mungkin lebih dari itu, ketika gaya mengatasi musuh sudah terbentuk sepenuhnya, aku mungkin bisa memenuhi dunia dengan ilusi. Sekarang pemahamanku tentang gaya mengatasi musuh dapat dianggap mendekati puncaknya, dan dengan teknik saat ini yang membagi satu serangan menjadi 100, aku akan menamainya, bayangan hantu. Dengan 100 ilusi, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai bayangan hantu, karena musuh akan kebingungan total. Haha, kakak beruang, ambil ini. Yang Chen menyerang dengan tombaknya, disertai ratusan ilusi di posisi berbeda, mengenai kakak beruang, menyebabkan dia benar-benar disorientasi dan tidak menyadari arah. Saat berikutnya, kakak beruang duduk di tanah sambil terengah-engah. Aku tidak bertengkar lagi. Kakak beruang lelah dan tidak nyaman. Aku juga tidak bertengkar lagi. Kakak beruang kedua juga telah mencapai batasnya. Melihat bahwa dia akhirnya menaklukkan kedua beruang hitam itu, Yang Chen tidak bisa menahan tawa, permintaanku tidak tinggi, serahkan saja buahnya, dan aku tidak akan mempersulit kalian berdua. Yang Chen awalnya mengira dia harus membuang banyak usaha untuk berbicara, tetapi segera, peristiwa mengejutkan terjadi. Dia melihat kakak beruang berlari dengan gembira ke arahnya, hehe, adik manusia, ambillah buah ini. Yang Chen melihat sanjungan kakak beruang dan berkata, kakak beruang, kamu benar-benar keluar dari karakter hari ini. Biasanya, jika saya menginginkan buah gajah emas Anda, itu seperti menginjak ekor Anda. Kenapa hari ini, kamu menyerahkannya dengan sukarela? Kakak beruang dan kakak beruang kedua saling berpandangan, lalu menggaruk kepala, manusia, terimalah kami sebagai saudara kecil. Ya, ingatan kita yang diwariskan mengatakan bahwa masa depan beruang hitam gunung hitam kita ada di tangan, kakak. Kita harus menemukan, Big Brother, yang baik. Meskipun kamu sedikit kejam, kamu tidak terlalu sering menindas kami. Mengapa kamu tidak menerima kami sebagai adikmu? Saran kakak beruang kedua. Ingatan warisanmu juga mengandung ini. Yang Chen tidak terkejut dengan keberadaan ingatan yang diwariskan, namun dia tertarik dengan isinya. Kakak beruang berkata dengan hampa, ya, kami dilahirkan dengan ingatan ini. Ingatan ini memberitahu kita bahwa klan beruang hitam gunung hitam kita tidak terlalu pintar. Jika kita hanya mengetahui kekerasan, cepat atau lambat kita akan tertipu dan diintimidasi. Daripada itu, lebih baik cari kakak yang bisa diandalkan, pintar dan mengikutinya. Lebih disukai manusia, dan manusia dengan bakat luar biasa. Bagaimana Anda, beruang hitam gunung hitam, menafsirkan bakat luar biasa manusia?
Yang Chen bertanya. Ingatan mengatakan bahwa manusia yang berkembang pesat adalah manusia yang memiliki bakat luar biasa. Kakak, awalnya kamu bukan tandingan kami, tapi kemudian kami tidak bisa mengalahkanmu. Persis seperti deskripsi dalam memori yang diwariskan. Kakak beruang mengubah nada suaranya dan bahkan langsung memanggil Yang Chen, kakak. Petik 2. Hal ini membuat Yang Chen tertawa tanpa sadar. Jadi ingatan warisan beruang hitam gunung hitam berisi hal ini. Namun, ingatan yang diwariskan ini seharusnya tidak membahayakan beruang hitam gunung hitam. Memang benar, otak kedua beruang hitam gunung hitam ini tidak terlalu bagus, begitu pula beruang hitam lainnya. Jika orang-orang di ratusan klan liar besar mengetahui identitas asli mereka, mereka akan berada dalam masalah. Jika mereka mengetahui bahwa kedua beruang itu adalah beruang hitam gunung hitam yang legendaris, apakah mereka akan memiliki kehidupan yang baik? Hal-hal di Black Mountain Blackbears dapat dianggap sebagai harta karun. Sebagai perbandingan, seluruh hutan belantara besar mungkin tidak memiliki nilai sebesar bulu mereka. Memikirkan hal ini, Yang Chen juga senang. Dia awalnya bermaksud untuk menaklukkan kedua beruang hitam itu. Sekarang setelah kedua beruang hitam itu setuju, dia tidak akan keberatan, karena kalian berdua ingin mengakuiku sebagai kakakmu, tentu saja aku tidak akan sedih. Tapi pertama-tama, aku harus menanyakan sesuatu padamu. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang nenek moyang Anda dan menjadi beruang hitam gunung hitam? Ingatan kita menandainya. Beruang hitam gunung hitam kami pernah menjadi kelompok paling luar biasa di era kuno. Nenek moyang kita bahkan bisa memakan binatang berambut datar yang terbang di langit hidup-hidup. Dengan satu pukulan, mereka bisa mengubah warna gunung dan sungai, dan bumi akan bergetar. Mereka sangat kuat. Kakak beruang membual tanpa malu-malu. Kakak beruang kedua juga menari dengan gembira, kakak, jika kamu menerima kami sebagai adikmu, kami berjanji kamu akan puas. Kami tidak pandai dalam hal lain, tapi kami pandai mencuri. Biar ku beritahu, kami mencuri buah gajah emas ini. Hehehe. Kakak beruang kedua sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang indah dan tertawa bahagia. Yang Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, kalian berdua pasti punya tujuan untuk mengakui aku sebagai kakakmu. Kalau tidak, aku bisa menjadi kakakmu hari ini, dan orang lain mungkin menjadi kakakmu besok. Itu tidak ada gunanya. Tujuan kami adalah menjadi beruang super besar seperti nenek moyang kami. Meskipun kita tidak tahu apa binatang berambut merah yang ada dalam ingatan itu, kelihatannya enak. Gumam kakak beruang. Itu Phoenix sialan, oke. Jadi tujuan mereka adalah mencicipi Phoenix. Yang Chen memasang wajah pahit, baiklah, saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan kalian berdua. Namun tidak mudah bagi Anda untuk mengunyah hal itu. Namun, menjadi beruang super besar seperti nenek moyangmu mungkin sulit bagi orang lain, tapi bagiku, itu bukanlah tugas yang mustahil. Ternyata keahlian terbaiknya adalah mengasuh. Kakak, jangan khawatir. Ingatan kita yang diwariskan mengatakan bahwa begitu kita sudah mengakui seorang kakak, kita harus tetap setia. Nenek moyang kita juga mengikuti orang yang berkuasa. Faktanya, kami beruang hitam gunung hitam tidak punya banyak otak. Mengikuti kakak laki-laki hanya untuk menghindari dimanfaatkan. Kami akan mengikuti Anda selama Anda baik kepada kami, dan kami akan bertarung kemanapun Anda mengarahkan kami. Jika Anda tidak baik kepada kami, maka kami tidak akan mengikuti Anda lagi. Kakak kedua beruang menambahkan. Yang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kedua beruang hitam ini sungguh menarik dalam kesederhanaannya. Itu bagus. Terlalu banyak rencana akan membuat mereka sulit dikendalikan. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen perlahan berkata, jangan khawatir, karena kalian berdua memanggilku kakakmu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saya akan menerima buah gajah emas ini, dan juga, kakak beruang kedua, masing-masing pinjami saya setetes darah esensi Anda. Pinjamkan kami darahmu. Kakak, kamu akan menggunakan darah kami untuk apa? Kakak beruang menggaruk kepalanya, tampak bingung. Yang Chen menyeringai, ini sangat berguna. Awalnya, dia tidak memikirkannya ke arah ini. Namun kini setelah ia berhasil menaklukkan kedua beruang hitam gunung hitam ini, ada metode budidaya di dalam hatinya yang bisa dipraktikkan. Metode ini disebut, tubuh surgawi Taichu. Bab 109, Telapak Awan Gelap Gunung Hitam. Tubuh surgawi Taichu, metode budidaya tubuh yang sangat kuat.
Apa itu budidaya tubuh? Ini adalah penempaan kekuatan tubuh, yang merupakan sesuatu yang hampir semua seniman bela diri kuat di benua seni bela diri berlatih. Kekuatan fisik, kecepatan, dan ketangguhan memainkan peran penting saat terlibat dalam pertarungan dengan orang lain. Tubuh surgawi Taichu adalah metode kultivasi mengerikan yang dikumpulkan Yang Chen di kehidupan sebelumnya. Kesulitan dalam mempraktikkan metode ini sangatlah tinggi, sedemikian rupa sehingga di dunia luar, hampir tidak ada orang yang berhasil mengolahnya. Ini karena metode ini membutuhkan darah inti dari iblis besar dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Berapa banyak yang bisa disebut setan besar? Di antara mereka, iblis besar dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat bahkan lebih langka lagi. Coba pikirkan, kekuatan pertahanan mereka sudah sangat kuat, betapa sulitnya mengambil darah esensi mereka. Darah esensi tidak sama dengan darah biasa, itu adalah inti dari darah dan tidak dapat diambil sesuka hati. Dalam ingatan Yang Chen, hanya ada dua jenis, satu adalah binatang surgawi Xuanwu, dan yang lainnya adalah beruang hitam gunung hitam setan besar. Faktanya, meskipun kekuatan pertahanan Xuanwu lebih kuat daripada beruang hitam gunung hitam, ia terutama terwujud dalam cangkang kura-kura dan bukan dalam darah esensinya. Sebagai perbandingan, dalam hal melunakkan tubuh surgawi Taichu, beruang hitam gunung hitam tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Yang Chen belum pernah mempertimbangkan hal ini sebelumnya, tetapi sekarang dengan bantuan beruang hitam gunung hitam, segalanya menjadi berbeda. Perlu kalian ketahui kalau dari segi kondisi, beruang hitam gunung hitam pasti bisa dibilang hebat. Setan dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Dengan darah esensi beruang hitam gunung hitam, dia pasti bisa mengolah tubuh surgawi Taichu. Memikirkan fakta bahwa dia bisa mengembangkan metode surgawi ini, Yang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Dikombinasikan dengan buah gajah emas, saya pasti dapat mengolah tubuh dewa ini dengan sukses. Pada saat itu, bahkan penguasa alam bela diri roh akan kesulitan membunuhku, gumam Yang Chen. Penatua beruang 1 dan penatua beruang 2 sama-sama sangat naif. Mendengar Yang Chen meminta darah esensi, mereka segera memerasnya dan menyerahkannya kepada Yang Chen tanpa ragu-ragu. Dengan darah esensi di tangan, mata Yang Chen berbinar, beruang penatua 1, beruang penatua 2, saya perlu berkultivasi selama 1 hari 1 malam. Kalian berdua harus membantuku melindungi hukum dan berjaga di depan lembah. Jika ada yang menerobos masuk, usir saja. Baiklah, tidak masalah. Penatua beruang 1 dan penatua beruang 2 menamparkan dada mereka untuk meyakinkannya. Melihat antusiasme mereka, Yang Chen tersenyum dan tidak khawatir lebih jauh. Saat berikutnya, dia memasuki kedalaman lembah dan mulai mengolah tubuh surgawi Taichu. Setelah tubuh surgawi Taichu berhasil dikembangkan, kekuatan tubuh saya akan meningkat pesat. Kekuatan pertahanan beruang hitam gunung hitam tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan pertahanan seluruh klan tercermin dalam darah mereka. Berbeda dengan klan Xuanwu, yang pertahanannya terletak pada cangkangnya, dalam hal betapa berharganya darah, beruang hitam gunung hitam bahkan lebih baik daripada Xuanwu, pikiran Yang Chen bergolak dan mendidih. Benar-benar keberuntungannya bisa bertemu dengan Black Mountain Black Bear di Monster Beast Mountain. Saat memikirkan hal ini, Yang Chen hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia meletakkan darah esensi di tangannya, menyerap energi spiritual agung di sekitarnya, dan secara bertahap menyaring 2 tetes darah esensi ke dalam tubuhnya. Perasaan darah esensi memasuki tubuhnya sangat menyakitkan, dan bagi Yang Chen, itu adalah siksaan yang tak terlukiskan. Terlihat jelas bahwa 2 tetes darah esensi itu seperti semut, merangkak menuju tubuh Yang Chen dan secara bertahap menyatu ke dalamnya. Sementara itu, alis Yang Chen berkerut rapat, dan seluruh tubuhnya gemetar menahan rasa sakit dari darah esensi yang masuk ke tubuhnya. Dia tahu bahwa rasa sakit ini tidak bisa dihindari. Mengolah tubuh surgawi Taichu, sebuah metode surgawi, bukanlah hal yang mudah. Metode ini tidak lebih lemah dari teknik tombak campuran Yuan dan merupakan teknik terbaik yang dipilih Yang Chen berdasarkan situasinya saat ini. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia tidak dapat menjamin bahwa para jenius yang dia kembangkan akan menikmati perlakuan istimewa seperti itu. Bertemu dengan binatang iblis seperti beruang hitam gunung hitam adalah kesempatan langka. Mengingat hal ini, apa arti sedikit rasa sakit? Ah! Yang Chen meraung kesakitan.
1 jam, 2 jam. Lambat laun, rasa sakitnya akhirnya mulai mereda. Darah esensi akhirnya menyatu ke dalam tubuh Yang Chen. Karena perpaduan darah esensi, Yang Chen samar-samar merasakan memori warisan klan beruang hitam Gunung Hitam. Memori warisan ini samar-samar muncul di benak Yang Chen, dan dalam sekejap, dia mempelajari gerakan warisan beruang hitam Gunung Hitam, telapak awan hitam Gunung Hitam. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga, tapi cukup normal. Setelah menyatu dengan esensi darah binatang iblis, mudah untuk mempelajari gerakan warisan mereka. Saya tidak menyangka keberuntungan saya akan begitu baik, dan saya secara tidak sengaja mempelajari jurus khas klan beruang hitam Gunung Hitam. Yang Chen menyeringai. Black Mountain Dark Cloud Palm merupakan jurus terkenal dari Black Mountain Black Bear, nyatanya jurus yang digunakan oleh Big Brother Bear dan Second Brother Bear adalah Black Mountain Dark Cloud Palm. Hanya saja kedua beruang ini tidak menggunakan kekuatan penuh dari jurus tersebut. Yang Chen bergumam, telapak awan hitam Gunung Hitam ini benar-benar mendalam, bahkan jika seseorang memiliki metodenya, tanpa menyatu dengan darah esensi beruang hitam Gunung Hitam, seseorang tidak dapat mempelajarinya. Dengan pemikiran itu, Yang Chen menyerang dengan satu tangan. Saat berikutnya, bayangan telapak tangan raksasa, berukuran 10 kaki penuh, muncul di depan Yang Chen. Retakan. Batu besar itu hancur, langsung berubah menjadi pecahan. Telapak tangan ini dapat dengan mudah mengeluarkan kekuatan 3 kali lipat dari kekuatanku saat ini. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, meskipun saya hanya memiliki kekuatan tubuh alam pemurnian, dengan telapak tangan ini, bahkan Master Alam Roh Bela Diri tingkat pertama pun bisa terluka parah oleh tamparan saya. Tidak heran itu adalah teknik khas beruang hitam Gunung Hitam, sungguh menakjubkan. Yang Chen sangat terkejut dengan kekuatan Black Mountain Dark Cloud Palm. Kekuatan telapak tangan ini terlalu kuat. Dengan pemikiran itu, wajah Yang Chen tersenyum gembira, sepertinya saya telah mendapatkan langkah lain untuk membunuh musuh. Dengan Black Mountain Dark Cloud Palm ini, kekuatanku meningkat pesat. Langkah selanjutnya adalah berhasil mengolah tubuh surgawi Taichu. Setelah saya berhasil mengolahnya, bahkan jika saya bertemu dengan alam bela diri roh, mereka tidak akan dengan mudah dapat membunuh saya. Ini adalah sesuatu yang sangat dia inginkan. Yang Chen tidak ingin menjadi mangsa seseorang. Ada banyak Master Spirit Martial Realm di Great Wilderness, dan dia tidak ingin mereka mengendalikan hidupnya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen menutup matanya dan mulai berlatih. Metode kultivasi perlahan beredar di dalam tubuhnya. Waktu berlalu begitu saja. Dengan cara ini, siang dan malam kemudian, Yang Chen yang basah kuyup tiba-tiba terbangun, menunjukkan senyuman, hahaha, rasanya luar biasa. Prosesnya sangat lancar, dan saya telah sepenuhnya menguasai tubuh surgawi Taichu. Meskipun prosesnya sangat sulit dan menyakitkan, setelah tubuh surgawi Taichu berhasil diolah, itu sangat menyegarkan. Saya merasa seolah-olah saya telah mengalami kelahiran kembali. Suara mendesing. Saat kata-kata Yang Chen jatuh, dia menggerakkan kakinya, dan seluruh tubuhnya mencapai sisi lain. Kecepatan yang sangat cepat. Yang Chen sulit mempercayainya. Apakah ini sebenarnya kecepatannya sendiri? Kecepatannya praktis 2 kali lipat. Bab 110, Gadis Putri Duyung. Setelah mendapatkan tubuh surgawi Taichu sebagai fondasinya, Yang Chen sangat gembira dan berjalan keluar lembah. Penatua Beruang 1 dan Penatua Beruang 2 jujur dan patuh, mengikuti perintah Yang Chen, tetap diam di depan lembah, tidak bergerak sama sekali. Hal ini membuat Yang Chen merasa lega dan mengangguk. Kakak tertua, apakah kamu sudah keluar? Teriak Penatua Beruang. Set. Yang Chen mengangkat jarinya, teriakmu seperti itu, apakah kamu ingin orang lain tahu ada beruang di sini? Ah, baiklah, aku akan mengecilkan suaraku. Beruang Penatua 1 menggaruk kepalanya. Yang Chen menyilangkan tangannya, sebenarnya, satu-satunya masalah kalian berdua mengikutiku adalah ukuran tubuhmu. Bisakah kamu mengubah ukuranmu menjadi lebih kecil atau semacamnya? Jika tidak, kedua beruang raksasa yang mengikutinya akan menimbulkan masalah besar setelah mereka meninggalkan Monster Beast Mountain. Lebih kecil. Penatua Beruang 1 dan Penatua Beruang 2 saling memandang. Segera, Beruang Penatua 1 mengecilkan tubuhnya terlebih dahulu. Kakak tertua, apakah ini cukup kecil? Beruang Penatua 1 bertanya. Sekarang dia hanya sedikit lebih besar dari orang normal.
Ini sudah bukan hal yang besar bagi penatua beruang, tetapi bagi Yang Chen, ini jauh dari kesan sembunyi-sembunyi dan tersembunyi. Tidak, ini masih terlalu besar, kata Yang Chen. Bagaimana dengan ini? Penatua dua beruang hitam mengecilkan ukuran tubuhnya menjadi setinggi Yang Chen. Tidak bisakah ukurannya lebih kecil lagi? Tanya Yang Chen dengan canggung. Penatua beruang berkata dengan nada meminta maaf, tetapi kakak tertua, kami hanya dapat menyusut sejauh ini. Teknik transformasi ini memiliki keterbatasan, tidak akan berfungsi jika terlalu besar atau terlalu kecil. Kami belum mahir dalam mengendalikannya, jadi kami hanya bisa mengecilkannya hingga sebesar ini dan tidak lebih kecil lagi. Hal ini membuat Yang Chen tersenyum masam, kalau begitu, itu merepotkan. Kami dapat membantu Anda mengatasi masalah ini. Saat Yang Chen sedang sakit kepala, tiba-tiba, suara indah datang dari sungai terdekat. Segera setelah itu, Yang Chen melihat ke arah suara dan melihat kepala-kepala bermunculan dari sungai. Hanya dengan melihat kepala mereka, mereka semua tampak seperti gadis muda yang cantik. Namun ketika melihat timbangan di pundak mereka, tidak sulit untuk mengidentifikasi ras mereka. Suku manusia ikan. Yang Chen sedikit terkejut. Dia baru saja bertemu dengan suku manusia ikan ini beberapa hari yang lalu. Sayangnya, suku manusia ikan sangat berhati-hati dan terjun ke dalam air begitu mereka melihatnya. Hal ini membuat Yang Chen terkejut dan merasa tidak berdaya karena dia tidak bisa melakukan apapun terhadap suku manusia ikan. Namun siapa sangka suku manusia ikan akan aktif muncul. Kakak tertua, itu adalah suku manusia ikan. Mereka sangat pintar, tapi tidak ada gunanya. Buah gajah emas itu, hehe, kita curi dari mereka, kata penatua beruang. Gadis putri duyung yang muncul mulai mengobrol, beruang besar yang konyol, apakah itu mencuri? Apakah itu mencuri? Itu perampokan. Jika bukan karena kekuatan kasarmu yang masuk ke dalam air dan mencuri buah gajah emas kami, kamu tidak akan bisa mencurinya mengingat betapa cerdiknya kami menyembunyikannya. Yang Chen memutar matanya dan berkata, sekarang buah gajah emas ada di tanganku. Apakah suku manusia ikanmu menginginkannya kembali? Dia akhirnya memahami situasinya. Ternyata, mekanisme platform batu buah gajah emas ini dibuat oleh gadis putri duyung tersebut. Dia bertanya-tanya bagaimana beruang hitam bisa memiliki kemampuan seperti itu. Ini bukan tentang buah gajah emas. Gadis putri duyung mengedipkan mata besar mereka pada Yang Chen, manusia, kami ingin mengikuti Anda, dan kami dapat membantu Anda mengatasi masalah dua beruang besar konyol ini. Ikuti aku. Yang Chen tercengang. Dia tidak takut pada dua beruang konyol dengan kecerdasan rendah itu, dan dia tahu segalanya tentang mereka. Namun suku manusia ikan ini tidak sesederhana dua beruang hitam gunung hitam. Memikirkan hal ini, dia perlahan berkata, beri aku alasan. Gadis-gadis putri duyung saling memandang, kami, suku manusia ikan, sudah muak dengan hari-hari kami saat ini, tinggal di satu tempat sepanjang waktu, hidup dalam ketakutan. Kami tidak berani tampil di hadapan manusia, atau di hadapan binatang iblis lainnya. Begitu kami ketahuan, kami akan dibunuh. Bagi kami, sungai ini seperti sangkar. Kamu sangat takut pada manusia, tapi kamu berani berinisiatif mengikutiku. Yang Chen balik bertanya, suku manusia ikan memang dianiaya oleh manusia, jadi wajar jika mereka takut pada manusia. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap suku manusia ikan, tapi dia penasaran dengan pilihan mereka. Gadis putri duyung tercantuk dengan hati-hati berkata, sebenarnya, kami awalnya tidak berpikir untuk mengikutimu, tapi kami telah melihat hari-hari yang kamu habiskan bersama dua beruang besar yang konyol ini. Kami pikir Anda berbeda dari manusia lainnya. Anda tidak memiliki banyak kebencian terhadap kami para binatang iblis. Jika kami bisa pergi dari sini tanpa rasa takut dengan mengikuti Anda, suku kami bersedia melayani Anda, tetapi Anda harus melindungi keselamatan kami. Lindungi keselamatanmu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ada di suku manusia ikan Anda, tetapi sudah ada lebih dari selusin dari Anda yang baru saja menunjukkan kepala Anda. Begitu banyak manusia ikan, jika aku secara terbuka membawamu keluar dari Beast Mountain, apalagi kamu, aku tidak akan bisa melindungi diriku sendiri. Yang Chen berkata sambil tersenyum pahit, bagaimana kamu mengharapkan aku melindungimu? Dia tidak bermaksud untuk tidak menerima gadis putri duyung ini, tapi, dia tidak berdaya.
Mendengar perkataan Yang Chen, gadis putri duyung menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Yang Chen berbicara seperti ini setidaknya menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya. Jika Yang Chen tidak mengatakan ini dan langsung menyetujui permintaan mereka dengan tidak masuk akal, maka itu menunjukkan bahwa dia sangat mencurigakan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, kami punya cara kami sendiri. Gadis putri duyung terkemuka mengedipkan matanya yang indah, pernahkah kamu melihat sungai ini? Faktanya, tidak ada sungai di lingkaran dalam Monster Beast Mountain. Sungai ini merupakan harta warisan nenek moyang kita. Ini disebut 8 ekstremitas mengalir. Sungai, dan itu adalah ruang benih master. Ruang benih master. Yang Chen kaget. Gadis putri duyung terkikik dan berkata, ya, kita bisa tinggal di dalam ruang ini, tapi tampilan ruang ini bisa berubah ukurannya sesuka hati. Jika mau, Anda bahkan dapat mengubah ruang ini menjadi liontin giok dan menggantungnya di pinggang Anda. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Saat kamu bilang kamu akan membantuku mengatasi masalah BR Elder One dan BR Elder Two, maksudmu membiarkan mereka berdua memasuki ruang benih master ini? Yang Chen bertanya, kalau bukan karena kamu, kami bahkan tidak akan membiarkan dua beruang konyol ini masuk. Gadis putri duyung itu menjawab dengan tidak senang, jelas masih menyimpan dendam karena Penatua Beruang 1 dan Penatua Beruang 2 mencuri harta mereka. Hal ini membuat Yang Chen menggosok dagunya, perlahan-lahan melamun. Melihat Yang Chen masih ragu-ragu, gadis putri duyung itu menjadi cemas, ada apa? Apakah Anda akan setuju atau tidak? Kami, suku manusia ikan, mempunyai banyak keterampilan. Jika Anda setuju untuk melindungi kami dan membawa kami melihat dunia luar, kami tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Sejujurnya, Yang Chen sangat penasaran dengan suku manusia ikan. Jika suku manusia ikan setuju untuk mengikutinya, dia pasti akan senang. Tapi, karena suku manusia ikan ini secara alami berhati-hati dan cerdas, dan tidak mudah dikendalikan seperti dua beruang hitam gunung hitam, tentu saja dia tidak akan terlalu ceroboh. Sekarang, mendengar kata-kata gadis putri duyung, Yang Chen mendecakkan bibirnya dan berkata, katakan padaku, apa yang dapat kamu lakukan?